Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat subscriberku dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke, buat siang hari ini lur, kita mau mereview soal pembuatan bumbu rendangnya ya. Jadi untuk hari ini khusus ataupun untuk pembuatan ini, jadi saya membuat videonya. Jadi mama saya yang ini udah ada kelapa gongseng ataupun sangrai yang sudah siap disangrai tadi, ini mau di blender. Nah, ini nanti cara memblendernya, minyaknya seperti ini banyaknya. Oke, kita tunjukkan minyaknya seberapa banyak ya. Oke, buat yang udah melihat video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon bantuannya karena tanpa ada dukungan dari bosi-bosi untuk mensubscribe video saya tidak ada apa-apanya. Hitung-hitung sedekah bosi, sedekah, karena bosi mensubscribe satu kali, intinya seumur hidup bosi sudah menyalurkan sedekah bosi untuk saya dan untuk keluarga saya. Oke, kita lanjut untuk mereviewnya. Ini bosi. Nah, ini minyaknya ukurannya segini ya. Ini segini. Hampir berapa ini? 400 lah, 400 mg ataupun sekitar 500 ya. Ini hampir sekitar 500 mg minyaknya, berarti hampir setengah kilo. Nah, jadi kelapa kita masukkan, dan ini masih merebus air yang sudah dikasih bumbu untuk merebus sayap sama cekernya. Nanti setelah sayap sama ceker baru ini kita masukkan. Itu pun ini tahapnya juga 2 kali ya. Untuk pertama usus sama ampelannya itu kita dulukan, baru nanti atinya yang agak lama biar supaya kalau dicucui tidak pecah. Oke, kita blender. Ini mama saya yang blender ya, memang setiap harinya mama saya yang membuat bumbu, ataupun yang jelas saya juga bisa ketika mama saya pergi ataupun rewang tempat tetangga, itu saya yang buat bumbu. Intinya rasanya sama, karena setiap kalau saya buat bumbu ada pembeli, saya tanya, kemana bu bumbunya, rasanya enak ya mas, podo. Oke, nanti untuk blender cabenya, seberapa banyak cabenya dan bumbunya nanti kita juga, pokoknya sampai selesai membuat bumbu, nah kita videokan. Jadi ini tadi kelapa yang kelapa yang udah disangrai itu kita blender. Kalau dulu itu kita tumbuk, kalau orang Jawa bilang lumpang ya, ataupun lesung.
itu kita tumbuk. Tapi kemarin itu pakai lumpang besi, pakai lumpang besi, pakai lumpang batu. Jadi tiap hari, hampir tiap hari ataupun 2 hari sekali kita ini untuk numbuk kelapa itu belah jadi 2 ya, kemarin itu belah jadi 2. Nah, jadi makanya kita pakai blender ya. Sebelum apapun udah pernah kita coba pakai blender. Intinya kalau pakai blender ini simple ya, tapi rasa kelapanya itu lebih enak yang alami ditumbuk itu pakai, kalau orang Jawa bilang lesung. Nah, ini kan yang tadi nggak bisa sekali masuk, jadi 2 kali ya kan. Nah, tapi tetap minyaknya nggak ditambah karena kelapa itu mengeluarkan minyak juga gitu. Jadi itu tadi kelapa, ini tadi ya kelapa 5, kelapanya 5 butir kelapa, tapi yang kecil-kecil seharga 4.000 ya. Kalau di sini harga 4.000 satu butirnya. Itu jadinya nah, itu kelapanya kita tinggal dulu karena ini udah mendidih ya. Ini kita masukkan untuk apanya, sayap sama cekernya kita masukkan. Kita pakai ini karena takut mengenai tangan ya. Ataupun ini kan udah apa, nah, langsung kita ginikan aja. Ini udah gini, ini nanti nggak pala kali lama masak ya. Intinya dia udah apa, mendidih. Yang jelas ya memang masak, tapi jangan terlalu kali lama, karena kalau terlalu kali lama nanti dicucui susah. Nah, ini udah selesai blender, apanya, kelapa tadi. Ini nanti kita apa ya, pakai baju bosi. Ini apa tadi yang kita masukkan. Oke, kita tunggu untuk racikan bumbunya ya, maksudnya cabenya nanti untuk apa. Nah, ini bumbunya untuk apa ya, untuk apa, rendang nanti. Ini lagi diracik. Itu tadi udah bawang putih, bawang merah, cabai kecil ya. Ini serainya kita iris-iris. Nah, jadi serainya itu diiris-iris, diikutkan di blender. Nah, satu lagi ini bosi, karena ini bumbu rendangnya untuk oles bakso ya, untuk oles bakso sama sayap, sama ceker, sama ampela. Ini nggak kita kasih kemiri, karena kalau kita kasih kemiri itu dia mudah mengalami kebasian ataupun basi. Jadi ini tidak kita kasih kemiri, karena kalau kita kasih kemiri itu tadi tidak bisa bertahan untuk 2 hari. Jadi nggak kita kasih kemiri. Nanti setelah ini tuh baru di blender. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk memblendernya. Jadi ini intinya pakai cabai ya, pakai cabai semua, pedasnya itu cabai, tidak memakai lada, karena
ada juga pembeli bilang, oh mas kok pedasnya minta ampun, apa pakai merica, pakai lada? Oh enggak, insya Allah kita tidak pernah pakai lada, karena ya untuk kami juga suatu keluarga kalau pakai lada nggak tawar ya, kurang tawar pakai lada. Jadi kita pakai cabai. Ini udah mau mendidih. Jadi insya Allah kita pakai cabai semua. Itu tadi udah dicuci, baru masukkan. Jadi walaupun macam kemarin itu cabai ataupun sekarang ya, cabai itu harganya 80.000, kita tetap pakai cabai, tidak menambahi untuk rasa pedasnya, menambahi lada. Kita tidak pernah untuk menambahi lada. Jadi intinya murni dari cabai untuk kepedasannya. Ini kita blender. Oke bos, yang mau ini nangka, ini kita juga panen nangka sendiri. Hitungannya bukan panen sih, kalau panen itu banyak, kita punya pokoknya sendiri. Itu proses apa, memblendernya, blender sampai lembut. Oke, udah selesai memblender bumbunya tadi ya, cabenya. Nanti kita lanjut cara membuat bumbu rendangnya. Jadi kalau dulu kita memang meracik sendiri ya untuk bumbu rendangnya. Ada lada, ada segala macamnya lah kalau untuk bumbu rendangnya. Jadi sekarang kita udah pakai bumbu kemasan. Karena waktu kita pakai bumbu membuat sendiri, ya dibilang kan ribet. Jadi kita membuat yang apa? Sekarang pakai yang praktis. Ada yang kemasan sejenis bubuk, nanti kita kasih tahu. Nah ini proses memasukkan bumbu cabenya tadi ya. Nah, ini cabenya dulu kita tumis. Karena kemarin ada juga ya yang komen, ya memang waktu kita buat video itu nggak komplit ya, cara masaknya, cara membuatnya hanya penggongsengan dan bumbu-bumbunya. Nah waktu itu kita masih pakai bumbu ngeracik sendiri ya, macam ada bunga lawang, terus kapulaga dan sebagainya, kita ngeracik sendiri, tapi nggak kita perlihatkan waktu itu. Jadi sekarang ada yang lebih praktis untuk membuat bumbu rendangnya, dan udah ada yang jadi ini bubuk bumbu rendangnya. Jadi kita hanya menggongseng kelapa dan ya ukurannya cabenya dan bumbu untuk penyedap rasanya. Nah ini kita kasih gula, karena kalau orang Jawa masak ini yang jelas selalu pakai gula ya, kalau untuk nyayur ataupun apa. Karena untuk menyeimbangi rasa, biar supaya kalau orang Jawa bilang itu enggak cemplang.
Nah, ini sayap sama cekernya pun udah masak ya. Ini kita angkat. Nah, untuk apanya itu, cabenya biar supaya masak dulu, ditumis tadi itu udah mendidih juga, tapi kita biarkan biar supaya masak cabenya. Nah, ini udah mendidih ya, udah jadi rasa baunya cabai itu udah hilang karena udah masak cabenya. Baru kita masukkan ini bumbu kemasan bumbu rendang ini kita masukkan. Nah, ini capnya kebalik mak. Nah, ini capnya. Jadi kita pakai kemasan ini bumbu rendang. Nah, setelah diaduk rata, ini baru nanti kita masukkan kelapa yang udah siap di blender tadi. Nah, ini caranya. Nah, baru dimasukkan udah terasa harum ya. Jadi kalau untuk bumbu oles ini banyak ya bose yang nggak kita pakai untuk rempah-rempahnya. Yang salah satunya kemiri, kedua lengkuas itu nggak kita pakai. Karena kita untuk menjaga tahan lamanya. Jadi kalau nggak kita pakai yang dua itu, ya mudah-mudahan insya Allah tahan untuk 2 hari. Tapi ya maaf bos, ini dapurnya agak berantakan lah, namanya dapur ya. Intinya jangan dilihat dari keberantakannya, tapi cara membuatnya bisa dipraktekkan untuk bose-bose. Kenapa saya memanggil bose-bose, karena ya perempuan juga bisa menjadi bos ya kan, bukan laki-laki aja yang bisa menjadi bos, perempuan juga bisa menjadi bos. Nah, ini udah mau jadi nih. Jadi misalnya teman-teman kalau oh kok kering ini, kok nggak macam yang di video, misalnya bose membuat ya, ini kita kasih air biar supaya tidak terlalu kali kental, kita kasih air juga. Nah, ini kita kasih air ya secukupnya, ya intinya kira-kira lah. Nah,
Ini kita kasih air seperti ini, lalu kita apa lagi, kaco lagi, ataupun kalau orang Jawa bilang diudek meneh. Nah, sampai merata, sampai istilahnya airnya juga nggak terlihat seperti ini ya, putih. Nah, itu kita tambahi lagi karena kurang. Ya intinya untuk bose kalau misalnya ingin membuat, saya ingin membuat, yang belum tahu ya, kalau airnya kita kira-kira. Tapi ini khusus ya, ini khusus untuk oles bumbu apa ya, bakso ya. Jadi ini bumbu untuk olesan bakso, bukan untuk memasak daging. Kalau untuk memasak daging, yang jelas kita buat komplit cara racikan bumbunya tadi, macam apa tadi ya, lengkuas, kemiri, dan airnya juga kita pakai santan kalau untuk merendang daging ya. Dan begitu juga kalau untuk merendang daging itu santan dulu ya, santan, lalu dagingnya dimasukkan, baru kelapa sangrainya yang terakhir dimasukkan gitu ya. Tapi kalau ini kan kita untuk oles bakso. Nah, ini udah jadi nih. Nah, ini udah jadi bose. Udah standby lah bumbunya. Oke. Itu tadilah kita review soal bumbu rendangnya untuk pengolesan bakso. Jadi buat bose-bose yang mau buat, silakan. Itu tadi ya, misalnya kalau mau buat untuk supaya praktis, cari aja bumbu yang seperti tadi ya, bumbu racikan itu tadi. Nah, mungkin kalau di sini di warung-warung ataupun di gede-gede sampah itu udah ada ya. Jadi nggak susah lagi kita untuk mencarinya. Oke lah, saya akhiri video saya untuk hari ini, untuk yang tadi mereview soal bumbu rendang ya bose. Oke, buat yang udah nonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Intinya ketika bose mensubscribe 1 kali, sedekah Anda sudah mengalir seterusnya. Oke, apalagi kalau sempat menonton ikuti terus video saya. Nah, intinya sedekah Anda sudah mengalir seterusnya. Oke, saya akhiri video saya bose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso bakar mantap.